Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok TPA. Di sini kami akan memaparkan makalah kami yang berjudul Pengembangan Tema di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Metode Pembelajaran di Pendidikan Anak Usia Dini. Baik, saya Sincia Putriasa akan memaparkan materi yang pertama. Tema dalam pembelajaran di pendidikan anak usia dini. Dalam kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini ini menggunakan pembelajaran tematik yang sesuai dengan pola kerja otak anak. Pembelajaran tematik ini membahas satu tema dari berbagai konsep dan aspek perkembangan anak. Dalam satuan pendidikan anak usia dini ini dapat menentukan tema yang digunakan dalam pembelajaran sesuai dengan karakteristik anak, situasi, dan kondisi lingkungan serta kesiapan guru dalam mengelola kegiatan. Penentuan tema itu tidak sekedar mudah diterapkan, tetapi perlu memperhatikan beberapa prinsip agar pembelajaran yang dilaksanakan lebih menarik dan mendalam. Keluasaan tema itu bergantung pada kemampuan guru yang menguasai tema serta ketersediaan daya dukung pembelajaran. Hal yang harus diperhatikan dalam guru dalam mengembangkan tema itu adalah kebermaknaan tema dalam membangun pengalaman belajar yang bermutu bagi anak usia dini. Oleh karena itu, dalam menentukan tema menjadi penting jika diawali dengan identifikasi secara seksama dan sekaligus ketertarikan anak terhadap tema tersebut. Arti tema pembelajaran pendidikan anak usia dini. Pembelajaran tematik ini merupakan pembelajaran yang terpadu yang mengandung tema sebagai dasar mengembangkan muatan dan materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar atau KD. Tema bukan bertujuan ataupun materi yang akan dipelajari oleh anak. Tema itu merupakan sarana untuk mengintegrasikan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak yang ingin dibangun. Tema juga berperan sebagai payung yang memiliki fungsi membingkai keseluruhan materi pembelajaran melalui kegiatan bermain. Tema itu adalah gagasan utama yang digunakan untuk membingkai seluruh muatan atau materi pembelajaran selama anak mengikuti kegiatan. Sedangkan subtema adalah penjabaran dari gagasan utama yang telah diterapkan sebagai tema. Subtema itu paling minim memiliki 2 gagasan dari setiap tema yang telah ditetapkan. Subtema itu adalah hasil analisis dari subtema yang lebih mengoperasional yang akan dijadikan landasan dan dalam menentukan topik-topik yang akan dijadikan muatan atau materi pembelajaran. Perkembangan tema. Sebuah tema dapat dikembangkan menjadi subtema, subtema, topik, dan seterusnya. Jika ada pertanyaan seberapa luas sebuah tema dikembangkan, maka jawabannya tergantung seberapa luas guru yang dapat memfasilitasi pengembangan tema dalam memberi pengalaman belajar pada anak, serta ketersediaan daya dukung pembelajaran yang ada di lingkungan. Guru dapat mengembangkan sebuah tema menjadi sangat luas sesuai dengan kebutuhan tema, subtema, dan subtema, dan seterusnya. Dan seterusnya tersebut merupakan hasil identifikasi baik yang dapat dipilih keseluruhan maupun bagian tergantung ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran yang kontekstual atau dekat dengan lingkungan anak. Artinya, bila guru yang banyak membaca dan memiliki wawasan yang luas, maka ia akan mendapatkan
pengembangan tema yang sangat luas dan juga sebaliknya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Cindy Humaira Utami. Kepada Cindy Humaira Utami. Saya akan melanjutkan pemaparan dari Saudari Cynthia Putri Hesa, yaitu C. Muatan dan materi pembelajaran. Muatan dan materi pembelajaran adalah topik-topik yang akan dipelajari oleh anak selama mengikuti kegiatan bermain yang selaras dengan tema, subtema, dan sub-subtema yang telah ditetapkan. Dalam menentukan muatan dan materi, hendaklah memperhatikan kesulitan dan kemampuan anak untuk mempelajarinya. Karena apabila terlalu sulit, anak akan mengakibatkan tertekan dan akhirnya minat dan ketertarikan anak akan hilang. Manfaat tema. Manfaat tema ada 3, yaitu yang pertama, menyatukan semua program pengembangan yang meliputi 6 aspek perkembangan, yaitu nilai moral dan agama, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Yang kedua, menghubungkan pengetahuan yang telah dimiliki dengan pengetahuan yang baru. Dan yang ketiga, memudahkan guru untuk mengembangkan kegiatan belajar sesuai dengan muatan atau materi dan sarana yang tersedia di lingkungan. Baiklah, pemaparan selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Indah Meliza. Kepadanya saya persilahkan. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Cindy Humaira. Prinsip-prinsip pemilihan tema. Adapun prinsip-prinsip dalam pemilihan tema yaitu terdapat 5 prinsip. Pertama, prinsip kedekatan, kedua prinsip kesederhanaan, ketiga prinsip keunikan, keempat prinsip daya dukung, kelima prinsip keinsidental. Yang pertama yaitu kedekatan. Prinsip tema yang dipilih mulai dari hal-hal terdekat dengan kehidupan anak, baik secara fisik maupun berdasarkan pengalamannya. Yang kedua yaitu kesederhanaan. Kesederhanaan artinya tema yang sudah dikenal anak agar anak dapat mudah memahami pokok bahasan dan dapat menggali lebih banyak pengalamannya. Yang ketiga yaitu kemenarikan. Artinya tema yang dipilih harus mempertimbangkan minat anak. Misalnya dengan membaca bahasa tubuh, bermain dengan kesukaannya, dan kegiatan yang disenanginya. Keempat yaitu daya dukung. Tema yang dipilih sesuai dengan kemampuan guru, tema memahami tema, dan ketersediaan sarana prasarana pembelajaran. Yang kelima yaitu keinsidental. Artinya penetapan tema tetap bersifat fleksibel ataupun luas. Suatu tema diubah jika terdapat kejadian insidental yang bermakna. Sumber gagasan untuk pemilihan tema. Adapun sumber-sumber yang dapat menginspirasi munculnya tema antara lain objek yang dapat mengeksplorasi, misalnya benda, peristiwa, waktu-waktu penting, dan seni budaya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Pemaparan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudari Vira Dwi Putrianti. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Saudari Indah. Pemaparan selanjutnya, bagaimana memilih dan menetapkan tema. Langkah-langkah dalam memilih dan menetapkan tema antara lain, mengidentifikasi tema. Dalam mengidentifikasi tema, guru harus memperhatikan prinsip-prinsip pemilihan dan penetapan, yaitu 1. Kedekatan, 2. Kemenarikan, 3. Kesederhanaan, 4. Daya dukung, 5. Keinsidentalan. Cara pengembangan tema. Tema dapat dikembangkan secara mandiri oleh guru di lembaga PAUD masing-masing. Pengembangan tema di setiap lembaga dapat berbeda-beda sesuai dengan lingkungan lembaga tersebut serta kondisi sarana dan prasarananya.
Tema yang telah ditetapkan atau terpilih akan dimasukkan ke dalam program semester yang nantinya dilengkapi dengan alokasi waktu berdasarkan ke dalam kekuasaan setiap tema yang dipilih. Pengembangan tema dapat dilakukan dengan cara 1. Melakukan pemetaan tema dengan menggunakan tabel. 2. Melakukan pemetaan tema dengan membuat webbing tema atau mapping. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Saudari Pira, yaitu B. Metode hafalan aktivitas. Yang dilakukan dalam metode hafalan ini adalah menghafal ayat-ayat suci Al-Quran dalam surat pendek dan menghafal bacaan sholat. Langkah pertama yang dilakukan guru yaitu mengajarkan surat pendek dan meminta anak untuk menghafalkan di rumah. Guru akan berkomunikasi dengan orang tua anak dengan cara mengirim SMS tentang tugas hafalan tersebut. C. Metode bermain peran. Metode bermain peran merupakan suatu kegiatan yang sangat digemari oleh anak. Dalam metode ini diajak untuk memerankan beberapa pekerjaan yang sudah familiar bagi mereka, seperti memerankan petani, dokter, polisi, dan sebagainya. Ketika bermain peran dengan tema petani, anak diajak untuk memerankan seorang pak tani dengan keluarga kecilnya, seperti ibu tani dan anak petani. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemateri dari Saudari Cia. C. Bagaimana merumuskan kompetensi dasar dan materi pembelajaran dikaitkan dengan tema. Proses pembelajaran menggunakan tema dapat membantu guru dalam mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Saat membahas tentang tema bersama anak, guru dapat memasukkan semua pengetahuan, sikap, dan keterampilan ke dalam tema tersebut sesuai dengan kompetensi. D. Adakah puncak tema itu perlu? Untuk memberikan kebermaknaan, pembahasan tema pada setiap akhir tema perlu dikokohkan dengan yang melibatkan berbagai pihak, terutama orang tua, keluarga. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan cara 1. Berdiskusi dengan anak tentang pengalaman yang berkaitan dengan tema yang sudah digunakan. 2. Mengajak anak untuk menceritakan kembali hasil karya selama penggunaan tema kepada teman, orang tua, dan atau keluarga. 3. Kunjungan lapangan dalam rangka penguatan kompetensi yang sudah dimiliki anak. 4. Mengundang orang tua untuk kegiatan bersama yang berkaitan dengan tema. Misalnya, dalam kegiatan akhir tema, kepala kelapa, guru dapat melibatkan orang tua untuk membuat makanan di satuan PAUD dengan bahan-bahan dari kelapa, es kelapa, kue klepon, dan lainnya. Selain itu, guru mengajak orang tua untuk mengapresiasi karya anak dari pohon dan buah kelapa yang telah dibuat oleh anak, seperti sapu lidi, gambar kolase, dan lainnya. Berdiskusi sesuai dengan pengalaman yang terkait dengan tema baru. 5. Mengundang narasumber yang memiliki keahlian atau pengetahuan terkait dengan tema baru. Bagaimana mengembangkan kegiatan dalam transisi antar tema. Setelah mengakhiri tema, guru harus dapat mengkaitkan tema sebelum dan tema yang akan digunakan selanjutnya untuk membangun minat dan ketertarikan anak. Dalam memasuki kegiatan main di tema berikutnya, proses ini disebut transisi antar tema. Transisi antar tema yang dilakukan dengan berbagai cara, antara lain 1. Berdiskusi tentang pengalaman anak terkait tema lama. 2. Berkunjung ke suatu tempat yang terkait dengan tema baru. 3. Membacakan cerita yang terkait dengan tema baru. Baiklah, terima kasih. Pemateri selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jenny. Kepada Saudari Jenny, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Novita Marcelina. Yang pertama yaitu C. Metode pembelajaran yang digunakan di PAUD.
yaitu metode adalah jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Pendapatan lain mengatakan bahwa metode adalah cara yang dalam bekerjanya merupakan alat untuk mencapai tujuan kegiatan. Sedangkan pengertian metode yang tertulis dalam kompetensi supervisi akademik yang dikeluarkan oleh Direktorat Tenaga Kependidikan merupakan upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah diterapkan. Strategi menunjuk pada sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu. Sedangkan metode adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi. Dengan demikian, suatu strategi dapat dilaksanakan dengan berbagai metode. Dari melaksanakan strategi atau perencanaan agar tujuan yang telah disusun tercapai secara maksimal. Sedangkan pembelajaran adalah kegiatan yang bertujuan untuk membelajarkan siswa. Pembelajaran juga pengertian adalah suatu sistem atau proses pembelajaran subjek didik atau pembelajaran yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar subjek didik atau pembelajaran dapat mencapai tujuan materi, pendidikan, dan kebudayaan. Pembelajaran adalah proses interaksi antar anak didik, antara anak didik dan pendidik, dengan melibatkan orang tua serta sumber belajar pada suasana belajar dan bermain di suatu atau program PAUD. Dari beberapa pendapat tersebut, pembelajaran merupakan kegiatan atau proses interaksi sesama peserta didik, antara peserta didik dan pendidik dengan melibatkan orang tua serta sumber belajar untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Metode pembelajaran adalah metode yang harus dilalui untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan pada setting pembelajaran. Metode pembelajaran adalah metode yang diterapkan oleh guru terhadap anak didiknya dalam kelas dalam mencapai tujuan pembelajaran, yaitu tujuan penetapan pembelajaran merupakan syarat mutlak bagi guru dalam memilih metode yang akan digunakan di dalam menyajikan materi pengajaran. Tujuan pembelajaran merupakan sasaran yang hendak dicapai pada akhir pengajaran, serta kemampuan yang harus dimiliki siswa. Sasaran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan metode-metode pembelajaran. Jadi, metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan guru atau pendidik dalam menyajikan materi kepada peserta didik untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Dari beberapa pengertian di atas tentang metode pembelajaran dan pendidikan anak usia dini, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran untuk pendidikan anak usia dini adalah cara yang digunakan guru atau pendidik dalam menyajikan materi kepada peserta didik, yaitu anak yang berumur di bawah 6 tahun untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien sesuai dengan perencanaan sebelumnya, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan ke jenjang dasar. Pelaksanaan pembelajaran anak usia dini ini dilakukan melalui bermain secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, kontekstual, dan berpusat pada anak untuk berpartisipasi aktif serta memberikan keleluasaan bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis anak. Metode pembelajaran memegang peran yang sangat penting. Keberhasilan implementasi strategi pembelajaran sangat tergantung pada cara guru menggunakan metode pembelajaran, karena suatu strategi pembelajaran hanya mungkin dapat diimplementasikan melalui pengguna metode pembelajaran.
Metode pembelajaran tidak terlepas dari penggunaan media pembelajaran. Suatu metode pembelajaran dikatakan efektif dan efisien dalam membelajarkan apabila siswa dapat menguasai materi pembelajaran, atau dengan kata lain, sebagai besar penyerapan informasi belajar oleh siswa melalui metode pembelajaran yang digunakan. Belajar mengajar merupakan suatu proses yang rumit karena bukan sekedar menyerap informasi dari guru, melainkan melibatkan berbagai kegiatan maupun tindakan yang harus dilakukan, terutama bila menginginkan hasil belajar yang baik. Tiap-tiap kelas bisa kemungkinan menggunakan metode pembelajaran yang berbeda dengan kelas lain. Untuk itu, maka orang pendidik harus mampu menerapkan berbagai metode pembelajaran. Salah satu cara belajar mengajar yang menerapkan berbagai kegiatan dan tindakan adalah dengan menggunakan satu metode tertentu. Dalam belajar mengajar, hal ini dikarenakan metode dalam belajar mengajar pada hakikatnya merupakan suatu upaya dalam mengembangkan dan mengoptimalkan keaktifan belajar mengajar yang dilakukan oleh siswa dan pendidik. Kualitas belajar mengajar sebenarnya tidak terlepas dari metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar, karena berhasil tidaknya tujuan yang akan dicapai dipengaruhi oleh efektif dan tidaknya proses belajar mengajar yang dialami, serta tergantung juga dari dalam diri siswa itu sendiri. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa siswa di sekolah kita pada umumnya heterogen atau mempunyai kemampuan yang bervariasi. Sementara berbagai pendidik sering menganggap semua siswa di suatu kelas memiliki tingkat kemampuan yang relatif sama, sehingga kurang memperhatikan adanya perbedaan-perbedaan tersebut. Beberapa metode pembelajaran dalam menciptakan pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, kontekstual, dan berpusat pada anak. Metode pembelajaran tersebut adalah sebagai berikut. A. Metode bermain blok, yaitu dalam metode bermain blok ini media yang digunakan guru adalah balok-balok kecil yang telah tersedia di sekolah dan tersusun rapi di rak balok. Sebelum memulai kegiatan ini, guru menjelaskan terlebih dahulu mengenai aktivitas yang akan dilakukan dan tata tertib yang harus dipatuhi. Kemudian, guru membagi kelompok di setiap kelompok terdiri dari 2 orang. Setiap kelompok dipersilakan untuk mengambil balok di rak balok dengan tertib dan mereka bebas membuat apa yang terlintas dalam pikiran mereka. Yang kedua itu bagian B itu metode hafalan aktivitas. Yang dilakukan dalam metode hafalan ini adalah menghafal ayat-ayat Al-Quran dalam surat pendek dan menghafal bacaan sholat. Langkah pertama yang dilakukan guru yaitu mengajarkan surat pendek dan meminta anak untuk menghafalnya di rumah. Guru akan berkomunikasi dengan orang tua anak dengan mengirim SMS tentang tugas hafalan tersebut. Waktu yang diberikan untuk menyetor ayat tergantung pada panjang pendeknya surat tersebut. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Nifty Utari. Saya akan melanjutkan pemaparan dari Jenny Merliani C. Metode bermain peran. Metode bermain peran merupakan salah satu kegiatan yang sangat digemari oleh anak. Metode ini mengajak anak untuk memerankan beberapa pekerjaan yang sudah familiar bagi mereka seperti memerankan petani, dokter, polisi, dan sebagainya. Ketika bermain peran dengan tema petani, anak diajak untuk memerankan seorang pak tani dengan keluarga kecilnya, seperti Bu Tani dan anak petani. Metode bermain peran merupakan salah satu kegiatan yang sangat digemari oleh anak, karena dengan metode ini anak bebas mengekspresikan diri. Namun guru mendapat kendala dalam pelaksanaan seperti minimnya media bermain peran. D. Metode bermain musik dan bernyanyi. Metode bermain musik dan bernyanyi juga termasuk salah satu kegiatan yang digemari oleh anak-anak.
Dalam kegiatan ini, anak-anak diajarkan untuk membuat alat musik perkusi dari gelas yang diisi dengan air. Masing-masing gelas diisi air dengan takaran yang berbeda-beda. Ada yang penuh, sedikit, setengah, dan paling sedikit air. Nantinya, gelas-gelas tersebut akan mengeluarkan bunyi yang berbeda. Sebagian anak diberi galon dan kaleng bekas yang sudah berisikan dan disiapkan untuk media bermain musik, dan semua alat tersebut akan mengeluarkan musik tersendiri untuk dinikmati oleh anak dan guru. Terima kasih.